sekarang ini kan Unyu juga udah dewasa, udah usia 18 tahun. Dan yang ditunjukkan itu, sorry banget, memang VT yang beredar itu kan kayak mencium di bagian leher, itu kan dusul-dusul di bagian leher tengkuk belakang. Itu kan memang agak tidak wajar kalau dilihat. Orang yang paling jahat menurutku adalah orang yang menghembuskan berita yang menggiring opini perihal si Onyo sama si Sarwenda. Kan digiring tuh opininya seolah-olah mereka berdua ini punya hubungan spesial ya, selain sebagai ibu angkat dan anak angkat. Padahal menurut aku ya, Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Kondisi Ruben Onsu pasca jatuh pingsan seusai mengisi acara di Majalengka kini kian membaik meski tanpa didampingi Sarwenda. Presenter Ruben Onsu bahkan sudah santai bermain gawainya, wajahnya pun sudah tak pucat lagi. Keadaan Ruben Onsu berangsur pulih walau tak ada Sarwenda di sampingnya. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Ruben sudah bisa tersenyum bahkan sudah bisa dijenguk. Hal ini dibagikan oleh salah satu akun gosip. Nampak Ruben sudah beraktivitas sembari memainkan ponselnya. Ruben Onsu no good, stay strong bro, tulis keterangan video tersebut. Tetapi, batang hidung Sarwenda tak terlihat dalam video itu. Mantan personel Cherry Belle justru malah membagikan video mereview makanan. Kendati demikian, yang terpenting adalah kondisi Ruben yang sudah pulih. Selain itu, Sarwenda merasa kecewa tak dikabari Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit, RS. Penyanyi Sarwenda kaget saat melihat postingan asisten Ruben Onsu terkait suaminya yang drop hingga dibawa ke RS. Lantas Sarwenda protes kepada asisten Ruben Onsu yang memilih posting ke media sosial terlebih dahulu daripada memberitahunya. Sarwenda menekankan kepada asisten supaya memberitahu kepada keluarga Ruben Onsu. Sarwenda merasa kecewa tak dikabari Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit, RS. Penyanyi Sarwenda kaget saat melihat postingan asisten Ruben Onsu terkait suaminya yang drop hingga dibawa ke RS. Lantas Sarwenda protes kepada asisten Ruben Onsu yang memilih posting ke media sosial terlebih dahulu daripada memberitahunya. Sarwenda menekankan kepada asisten supaya memberitahu kepada keluarga Ruben Onsu. Dalam video tersebut, Ruben Onsu terlihat tak sadarkan diri dan dibawa masuk ke ambulans. Ruben Onsu yang menggunakan piyama abu-abu itu menggunakan cukup banyak selang di tubuhnya. Tak hanya mengunggah keadaan Ruben Onsu, sang asisten pun juga menuliskan caption yang menyinggung soal pengorbanan ayah 3 anak tersebut. Evakuasi semalam sedih banget loh, kuat ya, selalu sabar dalam diam. Please ya Allah jaga dan lindungi Ruben _Onsu. Chip jangan terus mengorbankan diri sendiri please. Teman-teman doain ya sebanyak-banyaknya, tulis akun Heidi Helena. Dalam kolom komentar tersebut, terlihat sang istri, Sarwenda yang mengungkapkan rasa kagetnya. Terbaru, Ruben Onsu akhirnya buka suara tentang rumor keretakan rumah tangganya. Presenter Ruben Onsu akhirnya angkat bicara terkait dengan rumor keretakan rumah tangganya dengan Sarwenda. Ruben mengatakan, selama ini tidak pernah diam walaupun terlihat bungkam dan enggan berbicara secara terang-terangan kepada publik. Selain itu, kata Ruben, ada banyak orang yang bergantung kepadanya sehingga ia memilih diam dan tidak banyak berbicara, khususnya terkait rumor keretakan rumah tangganya. Yang bersandar di pundak gue banyak banget, tetapi percaya atau tidak saya hanya bisa diam, menelan ludah, kata Ruben Onsu dikutip berita1.com dalam salah satu akun gosip, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Ruben mengaku,
Dirinya selalu mengalihkan pandangannya dari isu-isu miring soal rumah tangganya. Ia tetap memilih diam dan tidak ingin kondisi dan situasinya semakin rumit. Menurutnya, terlalu banyak orang yang ikut campur dengan urusan rumah tangganya. Terpenting saat ini Ruben tidak ingin terlalu mendramatisasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Kalau ditanya gue tuh cuma ketawa doang ya, karena terlalu banyak orang yang ikut campur, jelasnya. Aku tadi mau stir satu VT, tapi VT-nya udah hilang ya. Jadi aku mau bahas nih kedekatan antara ibu dan anak. Yang dibahas adalah dia menganggap Wenda dan Unyu itu sangat normal dan wajar gitu. Aku yakin banget kalau Wenda ini pasti menyayangi Unyu seperti anaknya sendiri dan gak ada lah seperti kata-kata netizen gitu hubungan spesial lah apalah. Tapi aku juga tidak menyalahkan mulut orang-orang yang berasumsi negatif gitu, karena misalnya nih di awal-awal kedekatan mereka mulai digosipin yang aneh-aneh, itu aku masih biasa aja, wajar-wajar aja menurutku. Ketika Unyu belum usia sekarang ya, masih yang baru pertama kali datang, suka peluk-peluk lah, itu aku wajar banget. Tapi sekarang ini kan Unyu juga udah dewasa, udah usia 18 tahun, dan yang ditunjukkan itu sorry banget, memang VT yang beredar itu kan kayak mencium di bagian leher, itu kan usul-usul di bagian leher belakang, itu kan memang agak tidak wajar kalau dilihat gitu. Jadi sebenarnya ada dua opsi sih. Pertama, memang karena Unyu sudah dewasa dan sudah umur 18 tahun, diberi pengertian lah dari keluarga terdekat kalau gimana cara menyampaikan kasih sayang kepada mamanya. Atau yang kedua, kalau memang cara penyampaian kasih sayang seperti itu memang wajar dan gak apa-apa di keluarganya, it's okay, ya tinggal dikontrol mana yang bisa dipertontonkan untuk publik, mana yang enggak. Kita kan gak bisa kontrol mulut orang mau ngomong apa. Dan ini pelajaran banget nih buat kita sebagai orang tua yang punya anak. Dia aku juga seorang mama yang punya 2 anak laki ya. Dan bahasa cintaku tuh emang touchy banget. Aku suka peluk-peluk mereka, cium-cium mereka, bilang I love you juga sehari berkali-kali. Tapi ada batasan loh. Tapi kalau anak memang sudah usia yang bisa diajak ngomong, harus diajari batasan. Misalnya nih, anakku dulu kalau tidur suka peluk, lus-lus dada gitu, lus-lus paha. Ya, begitu dia beranjak gede, ya harus aku kasih tahu, udah nggak boleh kayak gitu lagi gitu kan. Dan misalnya sampai nanti usia 20 tahun, kalau anakku masih mau peluk aku, cium aku, ya aku nggak apa-apa banget, aku happy banget dan aku bakal tetap cium dan peluk anakku. Tapi kan ada batas kewajaran yang enak dilihat orang gitu loh, maksudku, paham gak sih? Penting sih ngajarin anak-anak hal-hal seperti itu, karena itu kan juga bagian dari etika. Dan gak bisa dipungkiri, kita hidup di Indonesia ya kan, adatnya ketimuran guys. Sekian sih pendapatku. Tapi yang jelas, aku yakin Bunda Wenda sayang banget sama Unyu, gak ada yang namanya hubungan spesial-spesial. Orang yang paling jahat menurutku adalah orang yang menghembuskan berita yang menggiring opini perihal si Onyo sama si Sarwenda. Kan digiring tuh opininya seolah-olah mereka berdua ini punya hubungan spesial ya, selain sebagai ibu angkat dan anak angkat. Padahal menurut aku ya, apa yang ditampilkan Sarwenda sama Ruben terhadap si Onyo ini masih wajar-wajar aja gitu. Wajar nggak menurut kalian kalau misalkan si Sarwenda ini sama si Ruben sudah mengadopsi ataupun mengangkat seorang anak, membiayai, mengasuh, itu mendidik, terus mereka ini nggak dekat gitu, malah terkesan cuek. Pasti kita juga berpikir, ya kemarin diangkat anak, sekarang dicuekin. Ini kan sekarang mereka ini jadi kayak menyerah gitu loh setelah digosipkan, diberitakan yang aneh-aneh sama netizen. Sekarang terdengar mereka ini katanya pisah ranjang. Kita nggak tahu lah ya penyebabnya apa benar karena si Ruben pindah agama. Cuman aku kok nggak percaya ya dia pindah agama. Kalau pindah agama, ya si Ruben Onsu mungkin akan memberikan statement secara personal gitu, pribadi gitu. Ini kan nggak ada ya, cuma netizen aja gitu yang menggiring-giring opini, segala opini. Sementara si Sarwenda dikabarkan dia pindah, si Onyo ikut dia gitu. Ya wajar menurutku, ini kan anak-anak masih namanya orang tuanya berpisah, apakah orang tua angkat atau orang tua kandung. Ya anak ini kan harus memilih ya.
Kenapa si Onyo memilih sama Sarwenda? Ya kembali lagi, si Sarwenda itu mungkin menampilkan sosok ibu ya, keibuan. Kita tahu lah Sarwenda bukan perempuan yang aneh-aneh kan, berpakaian juga selalu rapi, selalu sopan, tidak mengumbar-umbar aurat gitu kan. Tapi menurut aku ini netizen ini tajam banget, jahat banget loh. Kenapa sampai punya pemikiran kalau si Onyo ini sama si Sarwenda punya hubungan? Dan kalaupun si Onyo ini lendotan, menurut aku pasti nggak berdua-duaan, pasti ada orang di sekitar mereka, entah itu si anaknya yang dua itu yang cewek atau ART atau asisten atau Ruben. Ya kan, cuma yang disorot pemirsa ini kan foto mereka berdua ya kan. Aku jadi penasaran gitu, apa reaksi netizen andaikan si Onyo ini nempelnya ke Ruben. Misalkan ke Ruben lendotan, peluk-pelukan, gendong-gendongan, ya kan? Pemikiran pemirsa ini terhadap si Onyo sama Ruben tuh apa gitu? Nanti dikira lagi pasangan gay, dibilang lagi jeruk makan jeruk, dibilang lagi nanti, pokoknya netizen ini ya mulutnya jahat-jahat banget loh. Jadi lagi heboh hubungan Sarwenda sama Onyo alias anak angkatnya ya, bukan anak kandung ya, dicatat dulu nih. Sampai-sampai kemarin ada satu akun yang namanya Cancer ya kan, dia bilang intinya ini adalah pengganti ganti Ruben Onsu bla bla bla, sampai akhirnya si Sarwenda itu merasa marah ya kan, merasa marah lalu dibilang semoga akunnya nggak hilang ya, dan intinya mau di pengacarain lah, pengacaranya itu bakal hubungin dia atau gimana, bakal carilah gitulah. Awalnya gue pikir ya udah biasa-biasa aja gitu kan, ya udah itu mau dicari ke atau nggak apa, ya udah biasa aja. Tapi setelah gue telusurin kenapa ini cewek si Cancer ini, akun ini bisa ngomong kayak gitu, ternyata cuy banyak banget video kemesraan antara Sarwenda sama si veteran Reto ini gitu loh, yang menurut gue setelah gue lihat nih ya, itu tuh nggak wajar cuy. Dan itu tuh bukan satu video, banyak banget, bahkan mereka lagi live aja bisa cium pipi lah segala macem gitu loh. Yang mau gue tekanin di sini, Bertron itu udah umur berapa? Udah pasti ada birahinya juga dong, ngerti gak sih? Apalagi mereka itu kan bukan kandung, ngerti gak sih? Dan menurut gue itu nggak pantas ya dilakuin, apalagi dilakuinnya di depan umum, di depan publik, di depan kamera. Itu menurut gue rada-rada kurang pantas sih ya. Sampai si Bertran tuh kayak ada tuh videonya lagi nggak pakai baju, terus diranjang berdua gitu loh sama Sarwenda. Menurut gue itu kayak kurang pantas lah ya direkam-rekam kayak begitu untuk konsumsi publik. Dan itulah yang membuat netizen publik itu justru ya memberikan komen yang enggak gitu loh menurut dia ya kan. Maksud gue sama emak gue aja nggak kayak begitu gitu loh, kayak ya pokoknya beda banget lah. Gue udah lihat, ternyata gue scrolling tuh banyak banget video kemesraannya itu yang menurut gue tuh sangat amat nggak wajar ya. Masalahnya ini bukan nyokap kandung cuy, aduh jangan dibiasain deh gitu loh, yang kandungnya itu bisa terjadi sesuatu ibaratnya gitu loh. Nggak pantas juga itu jadi konsumsi publik, apalagi ya kan, jangan dibiasain gitu loh ya kan. Apalagi ya terlalu parah gitu loh menurut gua, sampai live harus dikasih lihat lah gitu. Dia sayang sama anak boleh, tapi ya ada batasan-batasan tertentu, apalagi sampai dikonsumsi sama publik. Menurut gue itu sangat amat nggak cocok. Jadi menurut gue ya lu nggak boleh marah gitu loh Sarwenda kalau misalnya ada yang komentar kayak begitu, karena ya videonya udah tersebar kemana-mana gitu loh. Jadi apa ya, dan lu ngelakuin gituan tuh kayak di depan live lah, ada lah video yang lagi nge-live gitu loh. Ya menurut gua kurang pantas aja sih gitu.